Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menggunakan persamaan matematika di Excel. Nah, di sini kita punya dua kalkulator, yaitu pertama Excel dan GeoGebra. Nah, GeoGebra di sini hanya untuk membuktikan atau mencari contoh dari persamaan-persamaan matematis yang akan dimasukkan ke Excel sini. Ya. Nah, pertama, ya pertama kita akan memasukkan persamaan ini ya. X tambah 4. Sebelumnya sel-sel pada Excel ini sebenarnya berfungsi sebagai variabel. Misalkan ya, variabel A1 bisa digunakan sebagai variabel X. Baru untuk B bisa digunakan untuk variabel Y. Ya. Misalkan ya, ini X-nya 1. Lalu untuk variabel Y-nya kita masukkan persamaannya. Nah, ini kan X, berarti kita jadikan ini sebagai X. A1 ditambah 4. Nah, ini untuk persamaan nih. Coba, benar tidak? 1 untuk fx sama dengan x tambah 4. Jika x sama dengan 1, maka hasilnya 5. Apakah benar? F1 hasilnya 5. Ya. Tuh, hasilnya 5. Bagaimana dengan 2? Sini kita tulis 2. Hasilnya 6. Tuh, sama kan? Nah, kita lanjut ke persamaan yang kedua. Persamaan GX ini udah masuk ke polinom. Itu tuh, X kuadrat tambah X kurangi 2. Nah, cara memasukkannya itu sederhana. Di Excel ya. Untuk pangkat itu ada dua versi ya. Pertama, fungsi power dan kita bisa langsung saja menggunakan 2 pangkat 2 misalkan. Itu hasilnya pasti 4. 3 pangkat 2. Seperti itu. Nah, misalkan X-nya itu 0 ya. Biar gampang saya ituinkan dulu. Ini nilai X, ini nilai fx atau Y kayak gitu, sama dengan X kuadrat. Oh iya, jangan lupa gunakan tanda kurung ya, agar tidak terjadi error gitu. Tambah X dikurangi 2 sama dengan hasilnya negatif 2. Apakah benar? Ini deret saja. G 0 hasilnya negatif 2. Bagaimana dengan 2 hasilnya 4? Nah, 1. Sama ya, sama juga. Oke, sekarang selanjutnya hx sama dengan akar kuadrat x. Nah, ini tuh beda. Ini kan akar kuadrat, kita bisa menotasikannya dengan ada beberapa cara sebenarnya. Pertama pakai power juga sama, misalkan 2 power dalam kurung lagi biar nggak error, 1/2. Nah, ini udah
akar 2. Apa ini nggak nerima kali ya? Oh ya, ini pakai koma, salah. Harusnya pakai titik koma. Nah, itu hasilnya. Lalu ada juga SQRT. Banyak sekali variannya. SQRT 2. Ini kita ingin mencari nilai akar 2. Lalu ada juga 2 pangkat 1/2. Nah, tadi sudah dijelaskan cara-caranya ya. Nih, sekarang pakai power, terus pakai SQRT, dan juga pakai simbol pangkat seperti ini. Itu tergantung kalian ingin menggunakannya seperti apa, mudahnya seperti apa, tapi saya lebih suka menggunakan SQRT seperti ini. Nah, lanjut misalkan ini ya, AX sama dengan akar kuadrat X, akar 2 X. Nah, misalkan X nya itu sama dengan 0, nah, sama dengan SQRT 0. Nah, 0 sama dengan 0 juga sama. Bagaimana dengan 1? Ini juga 1. Seperti itu untuk yang akar kuadrat. Bagaimana dengan yang JX tuh? JX tuh beda. JX ln X dikali E pangkat X tambah 1. Nah, ini udah agak menantang ya, karena kita udah masuk ke ln dan E X tambah 1. Nah, kalau ln itu kita menggunakan ln logaritma natural. Ln kan ln 1 hasilnya 0 ya. Hanya ada satu cara sih yang saya dapat temukan untuk mencari ln. Mungkin ada ya, log. Nah, seperti ini logaritma. Nah, tapi itu saya masih belum mengerti dalam penggunaannya. Tapi dalam matematika, logaritma itu log. Nah, misalkan 16 10 dalam basis 2 seperti itu. Nah, intinya seperti itu saja, gampang untuk logaritma. Tapi di sini saya tidak akan memberikan contohnya karena saya akan biasanya dalam persamaan itu penggunaannya ln dan E itu lebih banyak penggunaannya. Nah, untuk E pangkat X tambah 1. Nah, E di sini ini spesial karena E di sini sebenarnya disebutnya eksponen. Maka ditulis di Excel fungsinya adalah exp. Nah, ini udah pangkatnya. Udah pangkat X di sini. X tambah 1. Seperti itu. Ini udah mewakili E pangkat X tambah 1. Kayak gitu. Nah, sekarang kita tulis saja misalkan ln 1. ln 1. X sama dengan 1. Nah, JX nya kita tulis persamaannya ln X dikali E pangkat, bukan E ya, E XP pangkat ini tambah 1. Nah, oh iya, ln 0. Nah, kita tulis di sini JX ya, J 1
sama dengan 0. Oh gininya 11 ya, 11. Hasilnya segitu gede banget. Nanti oh ininya kenapa lon 1. Nah, masukkan sini. Masukkan J 5. Nah hasilnya sama 249 29. Nah, sama kan hasilnya. Seperti itu cara memasukkan persamaan ln dan eksponen seperti itu. Nah sekarang selanjutnya ini udah masuk ke fungsi trigonometri, sin x dikurangi v. Nah di Excel juga ada v, itu i. Nah jika kita memasukkan fungsi v di sini maka akan keluar nilai v. Ini akurat hingga 15 digit. Seperti itu. Sin x. Misalkan kita memasukkan nilai sin 1 di sini. Maka hasilnya akan 0,84. Di sini udah masuk ke apa? X-nya ya, sin x. Ini dalam bentuk radian. Ini udah secara default di Excel-nya. Perbedaannya. Satu. Nah, ini mah bedanya ini sin 1 derajat bukan 1 sin x. Nah, kalau sin 1 doang tuh itu beda hasilnya. Dari yang tadi sekarang sama dengan yang di Excel seperti itu. Nah, sekarang masuk ke cara memasukkan fungsinya. Misalkan x-nya itu 1. Lalu kita masukkan fungsinya. Misalkan sin x ya dikurangi i. Jangan lupa tutup kurung seperti ini karena itu buat masukin untuk mendefinisikan bahwa itu adalah fungsi walaupun tanpa parameter di dalamnya. Nah kita enter saja. Nah itu hasilnya. Bagaimana dengan yang di sini? K 1. Nah hasilnya sama bukan? Tuh. Dengan begini kita jadi tahu bagaimana cara memasukkan persamaan matematika ke dalam Excel. Mudahnya seperti itu. Dan untungnya juga ya di Excel itu kita bisa membuat deret dari fungsi misalkan ya. Misalkan 1 2 3. Nah, kita dapat deret. Rumus deretnya misalkan apa ya? X tambah 1. X tambah 1. Atau ya X sama 1. Tambah 1. Nah, kita seret ke bawah. Hasilnya akan berbeda-beda. Ini untuk X, ini untuk X tambah 1 seperti itu. Ini untuk X tambah 2X tambah 3 tambah 3. Berarti di sini kita tulis 2 kali X tambah 3. Jangan lupa tutup kurungnya biar nggak error ya. Seperti ini. Dan untuk notasi sigma
kan notasi sigma itu sama aja penjumlahan ya, itu sebenarnya mah sama saja dengan sum di Excel. Nah notasi sigmanya misalkan kayak gini ya, dengan rumus ini dengan i 1 sampai 8 kita seret aja ini. Nah hasilnya 96 kayak gitu simpelnya. Nah untuk yang tidak ingat ya, misalkan ini apa saja, karena saya menjelaskannya ada di tengah-tengah. Nah saya sudah menyediakan ini dalam bentuk FDF ya, rumus-rumus matematikanya dan fungsi di Excelnya agar lebih mudahnya tuh. Untuk link downloadnya dapat diunduh di deskripsi video ini. Nah untuk seterusnya nantikan video selanjutnya dari saya, dan sekian, terima kasih.